Bagaimana jika sebuah pendakian yang awalnya hanya perjalanan mencari pengalaman, justru berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup? Inilah kisah yang menjadi dasar film Petaka Gunung Welirang, Misteri Alas Lali Jiwo. Film yang terinspirasi dari pengalaman nyata ini bukan hanya menghadirkan horor, tetapi juga cerita tentang persahabatan, keyakinan, dan konsekuensi ketika manusia mengabaikan batas yang tidak seharusnya dilanggar. Simak sampai akhir karena ada sejumlah fakta menarik yang membuat film ini berbeda. Film ini bikin saya cukup deg-degan dan mudah-mudahan press preview-nya juga berjalan lancar. Kenapa? Ya saya belum bisa cerita, mungkin nanti akan diceritakan setelah kita nonton. Tetapi pada intinya adalah pengalaman membuat film tentang gunung selalu menjadi pengalaman yang cukup menarik. Karena bukan hanya berkreativitas, tetapi juga ada faktor-faktor non-real yang cukup misterius dan tidak biasa. Gunung Welirang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit para pendaki di Jawa Timur. Jalurnya menawarkan panorama alam yang indah dengan kawasan hutan yang lebat. Namun, di balik keindahan itu, berkembang banyak cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah Alas Lali Jiwo. Nama itu dapat dimaknai sebagai tempat yang membuat seseorang kehilangan arah, kehilangan ingatan, bahkan kehilangan kesadaran. Cerita mengenai pendaki yang tersesat secara misterius, mendengar gamelan tanpa sumber yang jelas, hingga melihat penampakan sosok-sosok gaib sudah lama menjadi bagian dari kisah yang beredar di kalangan pecinta alam. Kisah itulah yang kemudian diangkat oleh Star Vision bersama sutradara Indra Gunawan dengan penulisan naskah oleh Upi dan diadaptasi dari pengalaman Maya Azka. Berbeda dari banyak film horor yang sepenuhnya mengandalkan kejutan, film ini berusaha menghadirkan pengalaman yang terasa dekat dengan kenyataan. Penonton diajak mengikuti perjalanan 5 sahabat bernama Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita yang memutuskan mendaki gunung menjelang malam 1 suro. Awalnya, perjalanan mereka berlangsung seperti pendakian biasa. Mereka bercanda, saling membantu membawa perlengkapan, dan menikmati perjalanan. Namun perlahan, berbagai kejadian aneh mulai muncul tanpa penjelasan masuk akal. Langkah demi langkah, membawa mereka semakin jauh ke wilayah yang tak dikenal. Di tengah perjalanan, terdengar bunyi gamelan dari kejauhan. Anehnya, tidak ada satupun tanda keberadaan permukiman. Semakin lama, kejadian-kejadian ganjil semakin sering terjadi. Mereka mulai melihat sosok misterius yang muncul dan menghilang begitu saja. Situasi berubah menjadi jauh lebih menegangkan ketika mereka diduga memasuki wilayah yang dipercaya sebagai bagian dari Alas Lali Jiwo. Dari titik itulah, batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat menjadi semakin kabur. Film ini memperkenalkan sosok seorang ratu beserta para penarinya yang dipercaya menjaga istana gaib di kawasan gunung tersebut. Kehadiran mereka bukan sekadar elemen horor, melainkan menjadi bagian penting dari misteri yang harus dihadapi para tokoh utama. Ketika arah pulang tak lagi jelas dan waktu terasa berjalan berbeda, para pendaki harus berjuang menemukan jalan keluar. Ketegangan tidak hanya datang dari ancaman gaib, tetapi juga dari konflik yang muncul di antara mereka sendiri. Rasa takut, kelelahan, dan tekanan situasi membuat persahabatan mereka berada di titik paling rapuh. Kita beneran naik sampai ke base camp 2 gitu. Kadang tuh saya tidur nggak bisa nyenyak karena sebelah tenda saya adalah tenda mereka yang berantem gitu. Antara Satria sama Naya gitu, Alika gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini saya masih menjadi wasit buat mereka gitu ya. Disinilah film ini menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar horor. Produser Chan Parwes
menilai inti cerita sebenarnya adalah hubungan antar manusia. Ia mengatakan bahwa film ini mengingatkan tentang keyakinan dan persahabatan. Ketika terjebak dalam kondisi yang sulit dijelaskan oleh logika, para tokoh dipaksa memilih antara memikirkan diri sendiri atau tetap memperjuangkan keselamatan teman-temannya. Pilihan-pilihan itulah yang kemudian menjadi penggerak utama cerita. Sementara itu, sutradara Indra Gunawan berusaha menghadirkan pengalaman visual yang autentik. Sejumlah adegan direkam di kawasan yang memiliki karakter alam, mirip dengan jalur pendakian asli. Salah satunya berada di area air terjun terpencil yang menghadirkan kombinasi antara keindahan alam dan nuansa misterius. Menurutnya, energi lokasi tersebut terasa sangat kuat, sehingga mampu membantu para pemain membangun emosi yang dibutuhkan dalam adegan-adegan penting. Menariknya lagi, para pemeran juga menghadapi tantangan tersendiri selama proses produksi. Antonio Blanco mengaku, film ini menjadi pengalaman pertamanya menjalani syuting dengan nuansa pendakian yang cukup intens. Selain menghadapi medan yang menantang, ia juga belajar memahami berbagai kepercayaan lokal yang berkembang di kawasan pegunungan. Pengalaman tersebut membuatnya melihat bahwa alam bukan hanya tempat untuk ditaklukkan, tetapi juga harus dihormati. Di sisi lain, Giulio Parengkuan memerankan karakter yang memiliki sifat keras kepala dan sering mengutamakan kepentingan pribadi. Karakter tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai masalah dalam kelompok. Melalui perannya, film ini menunjukkan bagaimana ego yang tidak terkendali dapat membawa dampak besar, terutama ketika seseorang berada dalam situasi berbahaya. Selanjutnya, Alika Jantinia melihat film ini memiliki pesan yang relevan bagi banyak orang. Menurutnya, pendakian bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan perjalanan yang mengajarkan kejujuran, kerendahan hati, dan kemampuan mengendalikan diri. Jika diperhatikan lebih jauh, petaka Gunung Welirang memadukan 3 elemen yang jarang bertemu secara seimbang dalam satu film. Pertama adalah horor yang berakar pada mitos dan kepercayaan lokal. Kedua adalah survival, yaitu perjuangan bertahan hidup di alam liar. Ketiga adalah drama persahabatan yang menjadi fondasi emosional cerita. Kombinasi inilah yang membuat film tersebut berpotensi menarik tidak hanya bagi penggemar horor, tetapi juga penonton yang menyukai cerita petualangan dan hubungan antar tokoh yang kuat. Dan ini syuting yang sangat berat bagi saya, karena saya membawa aktor utama 5 naik gunung dan mobilnya mobil tua, Pak. Setirnya belum power steering. Dan pintu yang di sebelah sopir tidak bisa dibuka kalau tidak yang punya. Asli nih, Pak. Sumpah ada apa-apa, mungkin yang lain bisa loncat, saya tidak bisa, Pak. Lalu, apa alasan utama film ini layak ditonton? Pertama, karena diangkat dari pengalaman nyata yang kemudian dikembangkan menjadi cerita sinematik. Aku memang berniat untuk melakukan riset yang mana di Gunung Welirang itu terkenal dengan alas lali jiwonya. Awalnya memang ya saya mau ngeriset hal-hal yang sering terjadi di sana, bahkan banyak pendaki-pendaki juga yang pernah mengalami hal-hal yang ada di film ini. Makanya ketika saya melakukan riset yang kedua kalinya, setelah turun justru saya dapat serangkaian mimpi-mimpi yang menurut saya di luar nalar. Sebetulnya saya dari dulu memang sensitif dengan hal-hal spiritual ya. Jadi dari perjalanan itulah saya tulis, dan kayaknya feeling waktu ketemu sama Bapak Parwes ketika lagi premier film juga ya, beliau tahu kalau saya tuh ada cerita yang baru kelar saya tulis. Kedua, karena menghadirkan misteri alas lali jiwo yang selama ini dikenal luas di kalangan pendaki. Tadi sih seperti kayak Pak Farma juga ya, ketika saya dikasih naskah untuk mengerjakan film ini sangat tertarik sekali gitu kan, karena saya juga udah lama nggak naik gunung gitu, naik gunung, terus penulis saya juga Mbak Upi gitu kan, salah satu penulis favorit saya, dan berdasarkan dengan saya nyata dari Mbak Maya gitu.
Kalau saya sebenarnya kan orang rasional ya, logika gitu kan, ketika kita mau melakukan riset untuk melakukan pengambilan gambar di Gunung Welirang, kita sempat riset dan melakukan pendakian awal ke Gunung Welirang gitu. Dan itu ya jadinya percaya nggak percaya Bapak ya gitu kan. Sebelum saya berangkat saya ngobrol dulu banyak sama Ketiga, karena menawarkan horor yang tidak hanya mengandalkan kemunculan sosok menyeramkan, tetapi juga membangun ketegangan melalui suasana, konflik karakter, dan rasa kehilangan arah yang membuat penonton ikut merasa terjebak bersama para tokohnya. Kenapa? Ya saya belum bisa cerita, mungkin nanti akan diceritakan setelah kita nonton. Tetapi pada intinya adalah pengalaman membuat film tentang gunung selalu menjadi pengalaman yang cukup menarik, karena bukan hanya berkreativitas, tetapi juga ya ada faktor-faktor non-real yang cukup misterius dan tidak biasa. Nah ini ada Maya Ajka di sini, kalian pasti udah kenal. Dunia Ita di Petaka, kemudian ada Indra Koput, sutradara saya. Keempat, film ini membawa pesan tentang pentingnya menjaga persahabatan, menghormati alam, dan mengendalikan ego ketika menghadapi situasi sulit. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 2 Juli 2026. Melalui film ini, sutradara juga ingin mengajak penonton memasuki kawasan yang penuh misteri, mengikuti perjuangan 5 sahabat yang terjebak dalam teror yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, sekaligus mengingatkan bahwa tidak semua tempat bisa dipahami hanya dengan akal sehat. Pertanyaannya, jika suatu hari kamu mendengar gamelan dari tengah hutan yang seharusnya sunyi, apakah kamu akan tetap melangkah maju atau memilih segera berbalik pulang?